Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana tentang biku yang dikuasai oleh nafsu. Nah, sang guru mendengar perlakuannya ini dan memanggilnya. Wahai biku, apakah kamu memiliki nafsu keinginan penuh kebencian dan keras kepala? Iya Bante, benar sekali. Mengapa Anda setelah mendalami ajaran penyelamatan dari sang Buddha yang maha tinggi yang tidak memiliki nafsu masih tidak dapat mengendalikan nafsu? Beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala, ketika Brahmadatta menjadi Raja Benares di kota Kasi, seorang Brahmana kaya, sehat dan memiliki banyak harta kekayaan. Tetapi ia tidak mempunyai anak dan istrinya sangat menginginkan kehadiran seorang putra. Nah, pada waktu itu, Bodhisatta turun dari alam Brahma terakhir di dalam rahim wanita tersebut. Di saat wanita itu melahirkannya, mereka memberi namanya Bodhikumara atau laki-laki yang bijak. Singkat cerita, Bodhikumara telah beranjak dewasa dan akhirnya bertemu dengan seorang gadis keturunan Brahma yang memiliki kecantikan seperti peri. Kedua manusia ini dinikahkan, meskipun mereka tidak menginginkannya. Mereka tidak memiliki nafsu keinginan dalam diri mereka dan begitu suci. Akhirnya mereka menjalani kehidupannya sebagai pertapa. Suatu hari, mereka duduk di sekitar taman kerajaan di Benares. Pada waktu yang sama, Raja dari Benares melewati taman yang akan dibuat pesta nantinya. Dan ketika Raja melewati taman tersebut, ia melihat mereka berdua yang sedang duduk di sana. Di saat matanya memandang ke arah wanita yang menyenangkan dan cantik tersebut, Raja menjadi jatuh cinta. Pertapa, apakah ada hubungan Anda dengan wanita tersebut? Ia tidak ada hubungan apa-apa denganku. Ia hanya mengikuti diriku menjalani kehidupan suci. Akan tetapi sebelum menjadi pertapa, ia adalah istriku. Seorang mengambil wanita yang bermata besar ini dan membawanya pergi dari dirimu. Wanita cantik yang sedang duduk sambil tersenyum di sana, apa yang Anda lakukan? Sekali muncul, ia tidak akan meninggalkan diriku. Kehidupanku untuk waktu yang lama tidak sama sekali. Seperti hujan badai yang membasahi debu lagi, hancurkanlah ia sewaktu masih kecil. Masih karena kebutaan akan nafsunya, Raja memerintahkan salah satu pengawalnya untuk membawa petapa wanita itu ke istana. Dengan keadaan menangis dan meratap demikian, ia dibawa ke dalam istana. Petapa wanita itu tidak tergoyahkan dengan kedudukan yang terhormat, dan raja yang merasa tidak dapat memenangkan hatinya dengan cara apapun mengurung wanita itu di ruang yang terpisah. Raja bingung dengan wanita itu dan berpikir bahwa petapa itu merencanakan sesuatu untuk melukainya. Akhirnya ia pergi menemuinya. Anda yang tadinya sangat keras mengucapkan omong kosong, sekarang Anda duduk di sana dan menjadi tuli disebabkan kemarahan. Sekali muncul, dia tidak akan pernah meninggalkan diriku, tidak sama sekali. Seperti hujan badai yang membasahi debu, saya menghancurkannya sewaktu ia masih kecil. Apakah itu yang tidak akan pernah meninggalkan dirimu? Kehidupan untuk waktu yang lama tidak sama sekali. Seperti badai hujan yang membasahi debu, apa yang menghancurkanmu sewaktu ia masih kecil? Benda yang dilihat seseorang dengan jelas tampaknya, seseorang menjadi buta dengannya. Pernah muncul dalam diriku, tetapi tidak dibiarkan bebas. Kemarahan muncul dari kebodohan. Benda yang menimbulkan kepuasan terhadap musuh kita, yang menginginkan penderitaan menimpa diri kita, pernah muncul dalam diriku, tetapi tidak dibiarkan bebas. Kemarahan muncul dari kebodohan. Benda yang muncul dalam diri kita yang membuat buta dalam hal kebatinan pernah muncul dalam diriku, tetapi tidak dibiarkan bebas. Kemarahan berkembang karena kebodohan. Benda yang unggul menghancurkan berkah dalam diri seorang, yang membuat tipuannya membebaskan setiap hal yang berharga. Besar merusak dengan sekumpulan hal menakutkan. Kemarahan dulunya menolak meninggalkanku, oh Raja yang agung. Api ini akan berkobar lebih besar jika ditambah minyak, dan dikarenakan api untuk menjadi lebih besar, minyak itu sendiri pun terbakar. Dan demikian di dalam pikiran orang dungu, orang yang tidak dapat memahami dari perdebatan muncul kemurkaan, dan dengan itu dirinya akan terbakar. Ia yang kemarahannya berkembang seperti api dengan minyak dan rumput yang tumbuh liar, seperti bulan di kegelapan di malam hari, demikian pula kehormatannya berkurang dan membusuk.
Ia yang menenangkan kemarahannya seperti api yang tidak diberikan minyak. Seperti bulan di cahaya terang malam hari, kehormatannya berkembang dengan baik. Setelah mendengar ajaran Sang Mahasatwa, Raja menjadi merasa sangat senang dan meminta salah satu pengawalnya untuk membawa petapa wanita itu kembali dan mengundang petapa yang tidak memiliki nafsu kemarahan itu untuk tetap tinggal di taman bersama dengan dirinya. Sekian cerita Jataka 443 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.